Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Nah, ketemu lagi dengan Bu Tenri di mana? Di Serambi Bu Tenri. Mari kita belajar berbahasa Indonesia. Kira-kira apa yang akan Bu Tenri sampaikan pada kali ini? Langsung saja yuk. Kali ini Bu Tenri akan membersamai kalian dalam membahas soal ulangan harian teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anak hebat kelas 10? Sudahkah kalian siap belajar bersama Bu Tenri? Kita mulai yuk. Oke, anak-anak hebat, Bu Tenri sudah menyiapkan 10 pembahasan soal ulangan harian. Ada 10 soal pilihan ganda ya yang terkait dengan materi kita, yaitu teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti Bu Tenri akan sajikan dan kita bahas secara sederhana. Pastinya dengan cepat dan kalian tetap harus paham. Oke, anak-anak hebat, kita siap yuk. Kita mulai soal yang pertama. Anak-anak hebat, soal yang pertama berkaitan dengan kalimat utama. Kita lihat yuk soalnya seperti apa. Ini dia. Sembari kalian membaca soalnya, Bu Tenri akan menyampaikan teori lah tentang kalimat utama. Ingat anak-anak hebat, kalimat utama adalah kalimat yang secara tersurat menjadi pengembang pada paragraf tersebut. Jadi ingat kalau namanya kalimat utama tuh harus bisa berdiri sendiri. Informatif tanpa harus ada kalimat penjelas lainnya. Jadi lagi diucapkan terus kita dengar sebagai pendengar tuh kita tahu maunya ini. Tanpa harus yang menjelaskan yang lain. Oke? Kalimat utama itu bisa jadi ada di awal paragraf, ada di akhir bisa, ada di tengah bisa, ada di awal akhir boleh. Dan kalimat utama juga bisa menyebar ke seluruh kalimat pada paragraf tersebut. Nah, kira-kira kalau kalimat ini ada di mana ya? Kita cek yuk. Ternyata jawabannya ada di kalimatnya nomor 1. Kenapa bukan kalimat nomor 2? Karena kalimat yang nomor 2 itu ada kata ini, fitur ini. Ini harus mengacu pada kalimat sebelumnya, maka tidak bisa menjadi kalimat utama. Untuk kalimat yang nomor 3 pun demikian, tidak bisa menjadi kalimat utama karena tidak jelas kira-kira peserta yang apa yang dimaksud. Ya, kalimat nomor 4 kira-kira mendiskusikan topik kelompok kecil siapa itu? Nah, kalau nomor 5 setelah diskusi pada kelompok kecil, nah berarti kan ini ada urutan yang harus disampaikan oleh kalimat sebelumnya. Maka tidak bisa menjadi kalimat utama. Wah, soal nomor 1 kamu sudah benar. Bagaimana soal dengan nomor 2? Ingat ada gagasan utama anak-anak hebat. Kalau tadi kalimat utama itu secara tersurat. Nah, kalau yang namanya gagasan utama itu lebih sederhana, lebih rinci, lebih pendek. Karena memang kalimat utama itu panjang tuh. Tapi kalau yang gagasan utama diambil dari kalimat utama. Bagaimana teorinya? Kita lihat yuk di soal kedua. Selagi kalian membaca soal, Bu Tenri akan menyampaikan kepada kalian terkait dengan teori sederhana mencari gagasan utama. Bu, kalau gagasan utama itu apa sama dengan ide pokok? Iya, ide pokok, ide utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama itu sama. Cara mencarinya sama pula. Ketemu dengan kalimat utama terlebih dahulu, baru kita ringkas sedikit. Nah, ketemu dengan subjek dan predikatnya. Nah, kalau sudah, ketemulah yang namanya gagasan utama. Oke, berikutnya kita cari yuk kalimat utamanya ada di mana. Kita lihat, kalimat utamanya ternyata ada di awal, anak-anak hebat. Nah, kalau di awal ketemu, berarti kita langsung aja cari gagasan utamanya. Nah, gagasan utamanya itu kalau lebih mudahnya itu kita ketemukan subjek dan predikat. Jadi ada pelaku dan pekerjaan yang dilakukan. Nah, kita lihat yuk. Ini dia. Dari kalimat yang lengkap di kalimat pertama ternyata bisa kita ringkas, yaitu cari pelaku dan pekerjaannya apa. Sebenarnya apa yang dimau dari kalimat utama? Nah, kayak gitu.
Sebagai media belajar daring yang menguntungkan guru dan siswa, learning management system memiliki kekurangan dalam pengaplikasiannya. Nah, fokusnya yang mana? Benar jawaban kamu, LMS memiliki kekurangan, itu intinya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita memasuki kisi-kisi aspek yang dilaporkan. Ingat, kalau kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, mau tidak mau kita harus tahu tentang strukturnya. Struktur dari teks laporan hasil observasi itu kita kaitkan dengan adanya namanya deskripsi umum, ada deskripsi bagian, ada yang namanya manfaat. Nah, sekarang perlu kalian ketahui dalam deskripsi tersebut berarti ada objek yang harus dilaporkan. Nah, kita lihat yuk soalnya. Selagi kalian membaca soal tersebut, Bu Tenri akan menyampaikan kepada kalian bahwa objek yang ada pada laporan hasil observasi itu benar-benar harus bisa kita lihat dengan mata. Ya, bisa kita lihat kira-kira apa ya yang bisa kita deskripsikan, apa yang bisa kita gambarkan dari objek tersebut. Ya, tanpa harus kita melakukan penelitian yang lebih detail. Bisa melakukan penelitian lebih rinci tidak, kita hanya menggambarkan, melihat ya dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, ya kita lihat. Kemudian kalau soalnya aspek yang dilaporkan pada kutipan laporan hasil tersebut apa, kira-kira fokusnya di mana gitu ya. Langsung saja kita cermati pada soal tersebut, ada paragrafnya, kira-kira fokusnya ada di mana? Kita lihat yuk, jawabannya adalah yang fitur ditawarkan pada LMS anak-anak hebat. Kenapa? Karena sebagian besar objek yang dilaporkan memang fiturnya. Fokusnya pada fitur. Wah, jawaban kamu benar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ternyata kita ketemu dengan kelas kata anak-anak hebat. Kita ketahui ya, ada nomina, ada verba, kemudian adjektiva, adverbia, numeralia, pronomina, ada kata tugas ya. Ada konjungsi, kemudian ada artikula ya, kemudian ada partikel. Tuh bagaimana, masih ingat kan kalian terkait dengan kelas kata? Lanjut yuk ke soal berikutnya tentang kelas kata. Oh, ternyata langsung adjektiva pada paragraf tersebut. Adjektiva itu apa anak-anak hebat? Kata sifat. Nah, langsung saja kita temukan kata sifatnya ada di mana. Wah, itu benar, kamu hebat. Kata sifatnya ada di D, anak-anak hebat. Yang A, pengumpulan itu nomina, fitur itu nomina, ditawarkan verba, kemudian siswa adalah nomina. Wah, dengan cepat anak-anak hebat ini bisa menyelesaikan soal tentang kelas kata. Berikutnya ketemu dengan kalimat simplek dan kalimat kompleks anak-anak hebat. Kalimat simplek itu adalah kalimat tunggal. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Nah, teorinya akan saya sampaikan selagi kalian membaca soal ini. Soalnya padat ya, iya, karena memang kita harus membiasakan diri dengan bacaan. Sebagai salah satu kegiatan literasi kita, jangan malas-malas membaca anak-anak hebat. Dari bacaan kita akan mendapatkan informasi, kita dapat mendapatkan pengetahuan. Tuh kan, yang awalnya tidak tahu tentang MPLS, ternyata sampai sini kalian bisa mengetahui MPLS itu apa ya loh kan. Kalimat simplek cara mengetahuinya cukup ditandai dengan adanya satu klausa. Klausa itu apa ya Bu ya? Klausa itu lebih sederhananya adalah satu maksud. Nah, tanpa adanya konjungsi, tanpa adanya tanda hubung. Nah, kita cek yuk kira-kira jawabannya yang mana. Oke, jawabannya yang E. Kenapa? Karena kalimat 1, 2, 3, dan 4 merupakan kalimat kompleks karena di dalamnya ada konjungsi. Lebih dari satu klausa. Sedangkan untuk yang nomor 5 hanya terdiri atas satu maksud saja. Ya, yang nomor 1 tadi itu ada pengenalan program, sarana dan prasarana, serta cara. Banyak. Ya, kemudian 2, 3, 4, 5 sama semuanya ternyata. Kecuali yang nomor 5, karena nomor 5 adalah kalimat simplek yang hanya terdiri atas satu klausa saja. Berikutnya yuk.
Berkaitan dengan kelas kata lagi, tapi ini lebih mengerucut, yaitu konjungsi. Kata hubung. Kata yang menghubungkan bisa antar kata, antar klausa, antar kalimat, antar paragraf, begitu. Nah, anak-anak hebat, kita ketahui bahwa kaitannya dengan soal yang rumpang seperti ini, berarti kita harus mencoba memastikan konjungsi yang kita pilih itu benar-benar ada kaitannya dan bisa menghubungkan antar kata sebelumnya, maksud sebelumnya dengan maksud setelahnya. Kita cek yuk. Ternyata yang rumpang itu di kalimat pertama. Sistem informasi akademik atau disingkat SIAKAT adalah sistem yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tetapi bukan, namun bukan, maupun bukan. Akan tetapi juga bukan. Kita kalau kaitkan sama serta, wah, yang mana? Kalau bukan semua, kamu salah anak-anak hebat. Karena memang yang dimaksud di sini itu ada kata baik. Bu Tani tadi kelewatan. Ya, sedikit lah membuat kalian agak bingung. Tapi ternyata kalian bisa langsung bilang, Bu, jawabannya adalah maupun. Benar anak-anak hebat, bukan serta. Karena di situ ada kaitannya konjungsi sebelumnya, yaitu konjungsi korelatif. Ada kata baik. Berarti kalau di situ gandengannya, pasangannya adalah maupun, ya, bukan serta. Karena memang konjungsinya bukan dalam kalimat setara yang memastikan di situ penggunaan sertanya benar. Kan ya, tapi di situ yang benar adalah yang C. Ya, kalau yang tadi Bu Tani kan langsung tuh kasih jawabannya. Pada soal ini Bu Tani langsung kasih, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Wah. Oke, jadi dalam membahas soal Bu Tani juga harus membuat kalian lebih cermat lagi, membuat kalian lebih konsentrasi lagi. Bukan hanya sekedar tahu jawabannya apa, tapi mengetahui bukti-bukti dan alasan kenapa Anda memilih jawaban tersebut. Lanjut yuk soal berikutnya. Soal nomor 7 berkaitan dengan kerangka teks laporan hasil observasi. Oke, kita cek yuk. Gagasan yang sesuai dengan kerangka teks laporan hasil observasi adalah kalau yang namanya kerangka teks laporan hasil observasi ya berkaitan dengan deskripsi, itu yang paling utama, deskripsi objeknya. Nah, berarti ya yang berkaitan yang bisa kita lihat saja. Itu sih teorinya. Bagaimana jawabanmu? Benar atau salah? Ini dia jawabannya adalah yang B. Fitur-fitur yang ditawarkan SIAKAT. Mengapa? Karena memang ketika kita membuka aplikasi tersebut, kita langsung disajikan oleh fitur-fitur. Baru kita langsung kita cermati objek ini, bisa kita gali untuk penyampaian pelaporannya. Kendala kita harus tanya kepada pengguna SIAKAT. Keunggulan SIAKAT kita harus membandingkan. Ya, kepuasan pengguna kita harus tanya sama penggunanya. Perbandingan SIAKAT berarti kita harus meneliti lebih lanjut. Kalau misalnya yang jauh lebih tepat itu lebih ke fiturnya. Karena kita hanya menggambarkan, mendeskripsikan saja tanpa harus melakukan penelitian yang lebih rinci. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Berikutnya anak-anak hebat. Ini dia berkaitan dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini ada kaitannya dengan kalimat utama. Saya akan menyampaikan teorinya selagi kalian membaca soal berikut. Ini dia, Bu Tani geser dulu. Sip. Anak-anak hebat, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berarti dia harus jadi kalimat yang merupakan salah satu pengembang dari kalimat utama. Ketemu dengan soal seperti ini berarti kita harus belajar menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Selesai di situ? Belum. Karena selain sesuai dengan kalimat utama, kita harus juga menyesuaikan kalimat pilihan kita tadi sesuai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Jangan hanya sama dengan kalimat utama saja, tapi harus sesuai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ya. Oke. Kalimat utama pada paragraf ini ketemu di
kalimat nomor 1. Berarti kalimat pilihan kita harus benar-benar sesuai dengan kalimat nomor 1. Selain itu harus ada kaitannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, karena memang kalimat yang rumpang ya, kalimat yang kosong itu ada di tengah-tengah. Nah, kita lihat di jawabannya. Ini dia. Yang D. Kecepatan internet dibutuhkan untuk kelancaran akses dalam menggunakan aplikasi Cisco Webex. Kenapa seperti itu? Kita kaitkan dengan kalimat utama benar, karena memang membahas tentang Cisco Webex. Yang kedua, kalimat sebelumnya berkaitan dengan koneksi internet yang baik. Berarti masuklah pilihan kalimat kita. Kalimat selanjutnya ada selain koneksi internet, berarti masih membahas tentang koneksi internet. Ya benar, jawaban kamu yang D. Wah, ada yang jawab benar semua ya. Wah, jangan dulu ya, ternyata ada buktinya ya. Oke, ini dia soal berikutnya. Terkait dengan ejaan bahasa Indonesia, anak-anak hebat, kita belajar lagi tentang dasar ya. Yuk, ini dia soalnya. Penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah, berarti harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lanjut deh, pilih yang A, benar salah. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah menggunakan huruf kapital di awal kata. Ya benar sih, maksud di PUEB. Yang kedua, dilaksanakan. Benar deh Bu. Cek dulu deh yang C. 12 sampai 16 menggunakan tanda pisah. Bu, benar atau salah ya? Iya. Tanda pisah dan tanda hubung fungsinya berbeda. Satu menghubungkan, satu memisahkan. Ya, kalau tanda hubung itu lebih pendek daripada tanda pisah. Nah, untuk rentang 12 hingga 16 menggunakan tanda pisah yang tandanya lebih panjang. Berikutnya, Juli 2021 itu memang menggunakan huruf J kapital pada nama bulan, huruf depannya ya, sesuai dengan yang ada di PUEB. Terakhir di SMK Telkom Malang, Bu, penulisan D-nya kenapa tidak dirangkai? Ya benar, karena tidak bukan merupakan imbuhan, tapi D di situ adalah preposisi. SMK huruf kapital, Telkom Malang T-nya huruf kapital dan M-nya juga huruf kapital, karena memang ada nama institusinya, lembaganya. Berarti jawabannya yang mana? Kamu yang jawab waktu bilang B tadi, Bu Tani bilang B, kamu bilangnya dilaksanakan benar. Ternyata salah, anak-anak hebat. Fungsi di situ bukan sebagai preposisi, tapi fungsinya sebagai imbuhan yang penulisannya harus terangkai dengan kata setelahnya. Ya, ingat, di situ fungsinya bukan sebagai preposisi tapi sebagai imbuhan yang penulisannya harus terangkai. Wah, jawabanmu tadi bilangnya B salah. B-nya bener. Oke, ternyata salah. Anak-anak hebat, ini dia soal terakhir tentang kalimat deskripsi. Di dalam teks laporan hasil observasi kita mengenal ada namanya kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalau kalimat deskripsi itu berarti menggambarkan, adanya rincian. Tapi kalau kalimat definisi berarti ya teorinya. Ya, kalaupun di dalam teks laporan hasil observasi memang ada dua kata tersebut, jangan sampai salah membedakannya. Ada kata adalah, apakah selalu itu definisi? Belum tentu. Yang penting bukan teorinya tapi deskripsinya atau gambarannya. Nah, jawabannya adalah yang D. Karakteristik fitur yang tersedia untuk LMS pada institusi pendidikan adalah asesmen dan testing yang dilakukan sebelum atau sesudah pelajaran. Ketika kita buka yang namanya aplikasi, langsung di situ ada yang namanya fiturnya. Benar, tanpa harus saya mencari penelitian yang lebih dalam, bertanya kepada pengguna, pembuat, nggak perlu, karena dalam tampilannya kita sudah menemukan yang dimaksud dengan deskripsi objek pada laporan hasil observasi. Wah, kamu hebat semua, anak-anak hebat. Ya, dari 1 sampai 10, saya yakin kamu bisa mengerjakannya dengan cepat
dan tepat. Oke. Dan anak-anak hebat, Bu Tenri mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah belajar bersama Bu Tenri. Oke. Kira-kira dapat berapa tuh tadi skornya? Bisa kan menemukan pilihan jawaban yang tepat sesuai dengan bukti-bukti yang ada? Teorinya sangat mudah, sangat sederhana, sangat cepat. Ingat, pembelajaran bersama Serambi Bu Tenri, belajar berbahasa Indonesia. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.